Perkenalkan, nama saya Sonia Anissa dari kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 17 Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas laut Indonesia. Sebelumnya, di Indonesia sendiri, batas-batas wilayah laut Indonesia sudah diatur dalam penataan batas maritim yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang menggunakan 4 batas aturan pada wilayah laut negara Indonesia dan diakui secara internasional, yaitu antaranya sebagai berikut. Pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah perairan laut suatu negara yang diukur dari pantai terluar ataupun pulau terluar dengan jarak 12 mil atau setara dengan 19,3 km ke laut lepas. Namun jika terdapat dua negara atau lebih yang mengalami proses interaksi sosial akan menguasai satu lautan tersebut, maka akan ditarik sama jauhnya dari masing-masing negara. Misalnya saja bila lebar lautan sekitar kurang dari 24 mil dan terdapat dua atau lebih negara yang menguasainya, maka garis teritorialnya akan ditarik sama jauh dari garis pada masing-masing negara tersebut, yaitu pertama, laut yang berada di antara garis dan garis batas teritorial akan disebut sebagai laut teritorial. Kedua, namun jika laut tersebut terletak di sebelah garis dasar, maka akan masuk ke kawasan laut internal atau perairan dalam atau laut Nusantara. Garis dasar merupakan garis hayal yang menghubungkan seluruh titik-titik yang berada di ujung-ujung dari pulau terluar di negara tersebut. Alam di Indonesia memiliki hak sepenuhnya terhadap perairan yang sampai pada batas laut teritorial, bebas menggunakannya dan bebas mengambil sumber daya alam yang ada di dalam lautan tersebut. Namun negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi alur pelayaran lintas yang damai dan baik di permukaan laut ataupun di bawah lautan. Aturan mengenai wilayah laut teritorial dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1940. Yang kedua, batas landasan kontinen. Batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen merupakan kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak-hak untuk 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. 2. Berhak melakukan penelitian, perlindungan dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Jika dilihat dari bentuknya, maka sebagian batas lautan akan terlihat seperti gambar berikut. Dan yang keempat itu zona tambahan, merupakan bagian laut yang berada di luar teritorial, yang mana Indonesia masih memiliki hak-hak, kedaulatan, dan kewenangan tertentu pada kawasan ini. Para zona tambahan sendiri termasuk sampai batas 12 mil laut yang berada di luar laut teritorial atau sekitar 24 mil yang pengukurannya dari garis pangkal.
Indonesia masih memiliki kewenangan untuk mengontrol pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kawasan tersebut, baik pada bidang bea cukai, karantina, pengawasan imigrasi, kesehatan, keuangan, dan penjaminan pelaksanaan hukum di dalam wilayahnya. Berikut batas dari zona tambahan dari pengakuan secara internasional. Yang pertama, dengan adanya penetapan batas wilayah ini, negara lain tak bisa menghalangi dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam lautan Indonesia. Pemanfaatan ini termasuk pengelolaan kekayaan alam, perlindungan wilayah laut, serta keselamatan navigasi. Yang kedua, apalagi kondisi laut Indonesia berbatas dengan 10 negara sekaligus, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, India, serta Timor Leste, sehingga aturan batasan wilayah laut sangat perlu ditetapkan agar tak terjadi perebutan wilayah serta sumber daya alam di dalam lautan.